Adiknya Papa kan, Ma? Jani menjawab pertanyaan Maya yang menanyakan siapa Fadli sebenarnya. Maya tersenyum tipis. Iya, Fadli memang adiknya Papa kamu, tapi dia memiliki peran penting dalam hidup Rehan. Syukurlah kalau Rehan dirawat oleh Fadli. Selalu kabari Mama tentang kalian. Maya menutup panggilan tersebut setelah memberi teka-teki pada Jani. Ia masih belum paham dengan ucapan Maya tadi. Peran penting apa yang selama ini Fadli lakukan untuk Rehan? Ia kemudian menghubungi Vanessa, hendak memberitahu jika ia akan tinggal di sana. Jani, jangan sampai Arga mengikuti kamu ya. Jangan sampai nanti Papa marah kalau tahu kamu tinggal di sini. Kamu jangan khawatir, Mama sudah membantuku untuk mengelabui Arga. Dia sedang menjemput Mama dan aku aman. Dia tidak akan mengikutiku dan tidak akan pernah tahu aku ada di mana. Setelah ini, aku akan mengganti nomorku agar tidak ada yang bisa menghubungiku. Vanessa menghela nafasnya di seberang sana. Ya sudah, kalau begitu, kamu hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai, hubungi aku lagi. Baik. Jani kemudian menutup panggilan tersebut dan kembali melajukan mobilnya masuk ke dalam gerbang tol menuju Bandung. Tidak akan pernah pulang sebelum Rehan siuman dan membawanya pada kedua orang tuanya, membuktikan jika Rehan memang benar masih hidup. Meski belum tahu kapan dia akan siuman dan sembuh total, tapi aku akan menunggunya sampai kapanpun, ucapnya kemudian tersenyum tipis, melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh agar segera sampai ke sana. Kebetulan jalan begitu lenggang sehingga memudahkannya untuk melaju dengan kecepatan penuh. 3 jam kemudian, Jani sudah sampai di Bandung. Ia lalu menghubungi Vanessa lagi setelah ia tiba di depan rumah sakit milik Fadli itu. Aku sudah di depan rumah sakit, Nes. Aku hanya tahu tempat ini saja di sini. Baik, aku ke sana sekarang. Kebetulan ada Mas Tirta yang nunggu Rehan di sini, ucapnya kemudian pamit kepada Tirta untuk menemui Jani yang tengah berada di depan rumah sakit. Setibanya di depan, Vanessa masuk ke dalam mobil dan dirinya lah yang membawa mobil itu ke tempat yang entah kemana Vanessa akan membawa Jani pergi. Papa kamu ada di dalam, Nes? Tanya Jani ingin tahu. Vanessa mengangguk. Iya, itulah kenapa aku melarang kamu datang ke sana, karena setiap menit Papa akan melihat kondisi Rehan. Dia masih belum ada pergerakan untuk siuman, tanyanya dengan pelan. Vanessa menggeleng pelan. Belum, hanya saat kamu datang saja. Dia merespon kamu dengan air mata yang keluar di matanya. Setelah itu, tidak pernah ada lagi pergerakan apapun darinya. Jani menghela nafasnya dengan panjang. Mungkin masih butuh waktu untuknya sadar dari komanya, meski sebenarnya dia sudah terlalu lama koma dan terbaring seperti itu. Vanessa mengangguk. Iya, tapi jika kamu ada di sini, semoga saja dia mau bangun dan merasakan kehadiran kamu, Jani. Amin. Aku pun berharap seperti itu, Nes. Makanya aku memilih untuk pergi dari rumah itu dan menunggu Mas Rehan di sini. Setelah dia sembuh, aku akan membawanya ke sana dan bercerai dengan Arga. Vanessa tersenyum tipis. Dan kamu harus menikah ulang dengan Rehan karena kalian sudah terlalu lama pisah. Jani mengangguk pelan. Iya pasti, ucapnya lalu mengulas senyum kepada perempuan itu. Setibanya di sebuah apartemen, keduanya turun dari mobil dan masuk ke dalam sana. Ini punya siapa? Tanya Jani ingin tahu. Apartemen milik Rehan dulu. Sebelum kalian menikah, dia sempat tinggal di sini beberapa tahun. Beberapa tahun? Kok aku nggak tahu? Dan kenapa Mas Rehan nggak pernah cerita soal ini? Tanya Jani ingin tahu. Vanessa menghela nafasnya dengan panjang. Kita ngobrol di dalam saja ya. Ada banyak hal yang belum
kamu ketahui memang. Jani mengangguk cepat. Usia pernikahannya yang baru 1 tahun dengan Rehan memang tidak cukup untuk lelaki itu menceritakan semuanya pada Jani. Rehan sempat menolak perjodohan ini karena dia memiliki pacar, tapi setelah tahu pacarnya mengkhianati dia, si perempuan itu selingkuh bahkan sampai tidur dengan lelaki itu, Rehan memutuskan untuk pulang ke Jakarta dan menerima perjodohan tersebut. Dia rasa keputusan untuk menikahi kamu tidak salah. Kamu sangat baik, penurut, dan menyayangi Rehan. Setelah 2 bulan kalian menikah, melihat ketulusan kamu, akhirnya Rehan menerima kamu dan mencintai kamu dengan sepenuh hatinya. Dia meninggalkan dunia malamnya, ingin fokus hidup dengan kamu saja. Itulah kenapa dia rela melakukan berbagai cara untuk melindungi kamu dari orang-orang yang berbuat jahat pada keluarga kamu, termasuk Arga. Dia sudah lama mengincarmu, tapi tidak berani karena Rehan mengancamnya. Jani menelan salivannya dengan pelan seraya menatap Vanessa yang tengah membuka tirai jendela kamar yang akan ditempati olehnya. Apa yang Arga incar dariku? Bukankah selama ini dia membenciku, bahkan sempat ingin mengusirku dari rumah karena aku bukan lagi adik iparnya? Jani ingin tahu alasan mengapa Arga mengincarnya. Vanessa mengetikkan bahunya. Entahlah, yang aku tahu jika Rehan tidak ingin kamu jatuh ke pelukan Arga, tapi semuanya sudah terlanjur. Kamu sudah masuk ke dalam perangkap Arga yang selama ini mengincar kamu. Mungkin karena dia mencintaimu. Jani tersenyum campak, tapi dia banyak pacarnya. Yang bertahan hingga saat ini hanya dengan Marissa. Itu pun sudah akan berakhir. Vanessa mengusap lengan Jani sembari tersenyum tipis. Dia sengaja membuatmu hamil agar kamu terus bergantung padanya. Mas Tirta selalu mencari info tentang Arga, bahkan dia tahu sesuatu yang semestinya tidak perlu ia ketahui. Jani menatap Vanessa dengan tatapan dekatnya. Apa itu? Tanyanya ingin tahu. Perempuan itu menghela nafasnya dengan panjang. Tentang hal pribadinya dengan kamu selama ini. Bukankah kamu tidak pernah hamil? Padahal aku yakin kalian mengharapkan ini kan? Jani mengangguk dengan pelan. Mas Rehan tidak pernah mau jika aku ajak untuk program. Setelah 1 tahun pernikahan kami berjalan, dia selalu bilang mungkin belum waktunya saja. Tapi setelah aku menikah dengan Arga, cepat sekali bayi itu tumbuh. Vanessa mengangguk. Ya mungkin Rehan tidak ingin buat kamu sedih. Lantas apa yang menyebabkan Mas Rehan tidak mau memberitahu tentang itu? Padahal aku akan tetap menerima dia apapun keadaannya. Jani tampak sedih, bahkan menatapnya sudah ingin menitikkan air mata. Kamu akan tahu semuanya setelah Rehan siuman. Yang jelas ada orang yang sengaja membuatnya lumpuh dalam hal itu. Hah? Vanessa mengusapi lengan Jani dengan pelan. Jika nanti kamu kembali pada Rehan, jangan mengharapkan kamu akan memiliki anak dengannya. Karena itu hanya 1% saja dia bisa memberi kamu anak. Kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk bisa buat kamu hamil, Jani. Perempuan itu menghela nafasnya dengan pelan. Pasti Arga kan yang melakukannya ini pada Mas Rehan, tebaknya kemudian. Kita tidak tahu, Jani, hanya Rehan saja yang tahu tentang ini. Kamu bisa tanyakan ini padanya setelah dia siuman. Jani menelan salivannya. Kenapa dia tega sekali melakukan ini? Apa salah Mas Rehan sampai tega melakukan ini padanya? Padahal mereka saudara kandung. Seharusnya. Jani menghela nafas pelan. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Memang banyak hal yang belum kamu ketahui yang selama ini disembunyikan oleh Rehan. Tapi aku yakin jika Rehan pasti akan memberitahu kamu semuanya setelah dia siuman. Jani menoleh pelan ke arah Vanessa. Nes,
kamu tahu mantan pacar Mas Rehan yang ada di sini? Tanyanya ingin tahu. Vanessa mengangguk. Dia sempat menyesal karena sudah mengkhianati Rehan. Sampai sekarang dia belum menikah. Setelah ditinggal oleh Rehan, mungkin dia ingin kembali pada Rehan. Tapi saat perempuan itu datang padanya, Rehan bilang jika dia tidak akan pernah mau kembali padanya, dan posisinya saat itu dia baru akan menikah dengan kamu. Jani manggut-manggut dengan pelan, kemudian mengulas senyumnya. Namun seketika senyumnya hilang dan menjadi rasa khawatir. Vanessa, apakah Mas Rehan bakal mau kembali padaku sementara aku sedang hamil? Bukankah dia mengakhiri hubungannya dengan mantannya itu karena dia telah mengkhianati Mas Rehan? Lalu bagaimana denganku yang sedang hamil anaknya Arga? Jani tampak cemas. Vanessa mengusapi lengan perempuan itu. Rehan tidak akan pergi, atau mungkin nanti dia yang akan membantu kamu pisah dengan Arga. Kamu jangan khawatir, Jani. Aku yakin dia pasti akan menerima kamu dengan bayi yang ada di perut kamu. Jangan coba-coba untuk menggugurkannya. Vanessa memperingati Jani agar jangan sampai melenyapkan bayi yang tidak berdosa itu. Jani menganggukkan kepalanya. Aku akan menerima keputusan apapun yang akan Mas Rehan berikan padaku, ucapnya dengan pelan. Ia lalu mengambil kopernya dan memasukkan semua pakaian miliknya ke dalam lemari yang masih terawat dengan bersih. Apakah di sini ada ART yang merawat apartemen ini? Tanya Jani ingin tahu. Tidak ada, tapi Rehan selalu memintaku untuk membersihkan apartemen ini. Dia juga pernah bilang suatu saat nanti dia akan membawa kamu kemari jika sedang ada tugas keluar sini. Sedang ada tugas luar ke sini. Jani tersenyum diri. Dan ternyata aku sendiri yang datang ke sini sendirian. Ya, semoga dengan hadirnya kamu di sini, Rehan segera bangun dari komanya. Amin. Jani kembali memasukkan pakaiannya ke dalam lemari yang ada di dalam kamar itu. Di Jakarta, Maya dan Arga sudah kembali ke rumah. Tampak lelaki itu hendak masuk ke dalam kamar Jani dan mengetuk pintunya. Jani, aku sudah bicara dengan Mama tentang kita yang akan pindah rumah. Dan Mama setuju, kamu tidak bisa mengelaknya lagi. Cepat, kemas semua barang-barangmu. Malam ini juga kita pergi dari rumah ini. Maya tersenyum tipis melihat Arga yang masih belum sadar jika Jani tidak ada di rumah. Ia kemudian masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamar tersebut agar Arga tidak mendengar apapun di dalam sana. Halo nak, kamu sudah sampai di Bandung? Maya menghubungi Jani. Sudah Ma, aku baru tahu kalau Mas Rehan punya apartemen di sini. Aku akan tinggal di sini sambil menunggu Mas Rehan sembuh. Maya menghela nafasnya dengan panjang. Mama pikir dia sudah memberitahu kamu jika dia memiliki apartemen di sana. Ternyata tidak. Jadi Mama tahu jika Mas Rehan punya apartemen di sini. Bagaimana dengan Mas Arga, dengan Mas Arga dan Papa, Ma? Tanya Jani sangat cemas. Tidak nak, mereka tidak tahu, hanya Mama yang tahu. Selama ini Rehan hanya dekat dengan Mama. Dengan papanya sering banyak cekcok karena selalu membela Arga. Tapi setelah kejadian ini, Papa kamu sudah tidak lagi berpihak pada Arga. Jani menelan salivanya dengan pelan. Itu artinya Mama tahu semuanya tentang Mas Rehan? Tidak semuanya, Jani. Mama juga tidak memiliki hak untuk memberitahu kamu karena selama ini Rehan hanya cerita pada Mama semuanya, termasuk rasa cintanya untuk kamu, ingin melindungimu dan semuanya. Itulah kenapa Mama tidak ingin kamu pergi dari rumah ini, karena permintaan dari suami kamu sayang. Dari Rehan, Mama akan membantu kamu cerai dengan Arga jika bayi itu sudah lahir dan juga Rehan sudah sembuh. Kamu jangan khawatir, Mama akan bersama kamu dan Rehan.
Maya kemudian menutup panggilan tersebut karena tidak bisa menahan tangisnya. Maafkan Mama, Rehan. Maafkan Mama karena sudah membuat Jani menikah dengan Arga. Mama akan menebus semua kesalahan Mama pada kamu dan Jani. Ia kemudian mengusap air matanya dan menghubungi Fadli, berharap lelaki itu mau menerima panggilan darinya. Ada apa? Maya menghela nafas lega saat Fadli menerima panggilan darinya. Fadli, aku tidak akan bicara pada kakakmu tentang Rehan, tapi aku mohon jangan larang Jani untuk melihat Rehan. Aku mohon Fadli, biarkan Jani melihat suaminya setiap hari. Anak itu, kenapa dia memberitahu kamu tentang ini? Ucap Fadli geram. Kamu jangan egois dong Fadli, dia itu istrinya, berhak tahu di mana dan bagaimana kondisi suaminya. Maya ikut emosi mendengar ucapan Fadli. Apa kamu bilang suaminya? Kamu sendiri yang sudah menikahkan Jani dengan anak pertamamu, ucap Fadli dengan nada emosinya. Jani sudah bukan istri Rehan lagi. Jika Rehan sudah siuman, aku akan memberitahu jika mamanya pun mengkhianatinya. Orang yang Rehan cintai harus Maya berikan kepada pria yang selama ini menginginkan Rehan mati, ucapnya lalu menutup panggilan tersebut. Maya kembali menitikkan air matanya mendengar ucapan sarkas Fadli. Semoga Rehan mau menerima Jani kembali. Jika tidak, aku yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Arga menggedor-gedor pintu kamar orang tuanya sembari berteriak memanggil sang mama. Maya kemudian mengusap air matanya dan beranjak dari tempat tidur. Mah, Jani pergi, lemarinya kosong dan nomornya tidak aktif. Kemana dia, Ma? Mama pasti tahu kan di mana Jani berada? Pekik Arga tampak emosi.